Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Jacob Darwan dari Makassar. Beliau akan membawakan tema atau topik Hikmat Salomo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Saya mohon kesediaan Pastor Juni Bale untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Pastor. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menghadap Tuhan dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, malam hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan hadir di dalam Zoom meeting ini Tuhan. Untuk boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bapak, kami percaya bahwa Tuhan Engkau boleh berbicara kepada setiap kami malam ini. Dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu ya Tuhan, boleh dicurahkan atas hidup kami. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan kepada kami oleh hamba-Mu, Pastor Jacob Darwan, kami boleh menerima, kami dapat melakukan firman itu di dalam setiap hati kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati setiap kami yang hadir. Bahkan teman-teman yang sebentar akan hadir Tuhan. Engkau tolong kami semua. Berikan kami telinga seorang murid untuk kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan dengan baik dan boleh melakukannya dalam hidup kami hari ke hari. Terima kasih, kami percaya bahwa Tuhan Yesus di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu, pergolakan-pergolakan yang terjadi, tapi kami percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan. Firman Tuhan senantiasa menolong kami sehingga kami boleh melewati setiap masalah demi masalah dengan baik oleh karena tuntunan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak Surgawi, urapi hamba-Mu Pastor Yakub dengan kuasa-Mu, sehingga firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar itu memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman Allah. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Pendeta Juni Bale. Saya serahkan waktu kepada Pastor Jacob Darwan. Silakan. Oke, makasih Bu Ayu. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk kesempatannya untuk malam ini dikasih untuk sharing, membawakan tentang hikmat Salomo. Kalau nggak salah Senin hikmat Salomo sudah dibagikan oleh Pak Pendeta Yandi ya, Pak Pendeta Yandi. Dan saya mau tanya sama Bu Ayu nih, Bu Ayu, kenapa sih kok pilih hikmat Salomo? Bu Ayu. Nah, ya, karena kita perlu hikmat, Pastor. Kita perlu hikmat, kita perlu hikmat ya. Nah, saya percaya permintaan ini bukan cuma untuk Ibu Ayu aja, tapi 2000 tahun lebih juga, berapa tahun, ribuan tahun yang lalu itu ada seorang raja muda juga minta seperti itu, karena dia harus menggantikan bapaknya. Jadi karena dia masih muda, dia tidak tahu bagaimana dia harus memimpin sebuah kerajaan yang besar, gitu. Sampai ke bawah mimpi. Dan ini ceritanya, kita baca di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai 14. 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai 14. Saya baca ya. Ini ada ya ini ya. Thank you. Pada suatu hari, raja yaitu Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Saya baca itu 1000 korban bakaran. Itu seberapa besar? 1000 loh itu. Nggak tahu seberapa besar mezbahnya. Gitu ya. Nah, lanjut Bu.
Ya. Oke, 1000 korban bakaran. Nah, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri pada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimba perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Ya. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Kebaikan, baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Wow. Jadi permintaan Salomo kepada Tuhan bukan yang lain selain daripada minta bagaimana ia bisa mengadili, ia bisa memerintah, ia bisa mengembalakan, ia bisa memelihara, ia bisa melindungi umat Tuhan yang dipercayakan kepadanya lewat bapaknya. Karena Salomo melihat bagaimana kejayaan, kepahlawanan, kehebatan bapaknya bersama dengan seluruh panglimanya. Bagaimana bapaknya bisa mempersatukan, bagaimana bapaknya bisa memperkokoh kerajaan itu. Dan Salomo jika melihat hal ini, dia gentar. Dia nggak berani, nggak bisa ngebayangkan. Dia belum punya pengalaman untuk itu. Oleh karena itu, kadang kita berpikir karena kekhawatiran, karena ketakutan, karena pusing mikirin itu sampai ke bawah mimpi dalam tidurnya, sampai ke bawah mimpi. Mungkin begitu ya, ke bawah mimpi. Jadi Tuhan mengatakan minta apa? Jadi dia minta bagaimana bisa memimpin umat yang besar ini. Saya ingat ketika saya mengembalakan di Makassar, doa saya minta Tuhan bagaimana saya bisa mengembalakan jemaat di Makassar ini. Berikan hikmat-Mu untuk mengenal Engkau. Saya minta Tuhan berikan aku hikmat-Mu untuk mengenal Engkau. Kenapa? Karena saya berpikir, saya baca hikmat Salomo ini dikatakan hikmat yang besar sekali. Ya, kalau saya baca di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai dengan 34, saya bacakan aja ya. Ini hikmat yang luar biasa. .
Mute, Pastor. Pastor, masih mute. Satu Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 34. Ayat 29 ya, saya bacakan. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Akal itu ternyata juga ada yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa di sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Padahal Salomo minta Tuhan cuman bagaimana memimpin umatnya yang besar ini dan mengadili dengan adil. Tapi firman Tuhan katakan, karena kamu tidak minta umur panjang, nyawa musuhmu, dan ini dan itu, karena engkau minta yang benar di mata Tuhan, yaitu hikmat untuk mengembalakan umatku, maka ditambah lagi sama Tuhan hikmat yang luasnya seperti pasir, gitu ya kan, seperti pantai, gitu ya. Wih, luasnya, bahkan sampai ia menyelidiki. Kalau kita baca di dalam Pengkhotbah, kitab Salomo, ya, sampai ia itu tidak membiarkan matanya terpejam. Artinya ia belajar terus, ia menyelidiki sesuatu. Gitu loh. Bahkan sampai berbicara tentang pohon apa itu yang nempel di dinding. Nah, di Bogor saya pada waktu itu ada pohon yang nempel di dinding. Dia sampai berbicara tentang itu, berbicara tentang burung-burung, bicara tentang binatang, bicara tentang ikan, semuanya itu. Waduh, Tuhan tambahkan hikmatnya. Oleh karena hikmatnya itu semua bangsa tertarik. Dan setiap orang mau datang mendengar hikmatnya itu. Pengetahuannya Salomo itu begitu luas. Dan Alkitab mengatakan tidak ada yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh Salomo. Semuanya bisa dijawab, semua pertanyaan bisa dijawab. Semua masalah bisa dipecahkan oleh Salomo. Dan orang-orang itu membawa upeti, emas, ya kan, batu-batu permata, binatang-binatang, gitu ya kan. Semuanya dipersembahkan. Oleh karena itu Alkitab mengatakan hikmat itu melebihi emas. Hikmat itu melebihi segalanya. Barang siapa memiliki hikmat, wah, berbahagialah dia. Jadi hikmat ini Tuhan kasih. Maka saya berpikir ketika saya mengembalakan di Makassar, Tuhan, saya minta hikmat deh. Bagaimana saya bisa menjadi gembala yang benar sih di mata Tuhan. Terus saya mau minta hikmat Tuhan. Bagaimana saya mengenal Engkau, berikan hikmat-Mu untuk aku bisa mengenal Engkau lewat firman-Mu. Gitu. Nah, kenapa saya minta hikmat untuk mengenal Tuhan? Karena saya takut ini. Salomo minta hikmat dan Tuhan memberikan hikmat yang besar kepada Salomo. Namun Salomo jatuh oleh karena hikmat. Salomo ingin mengetahui segala sesuatunya. Bahkan Alkitab mengatakan itu Salomo itu punya gundik. Aku ini kepengen tahu semuanya, menyelidiki segala sesuatunya. Tidak puas gitu loh. Ya, dia mengumpulkan biduan, biduanita, gundik,
apa semuanya. Ini bukan nafsu, bukan. Tapi saya tahu itu Salomo kepingin apa itu, karena hikmatnya dia kepingin tahu kalau orang ini macamnya apa, hitam ini kenapa, gemuk gimana, apa-apa semuanya dia kepingin tahu semuanya. Bahkan saya mendengar khotbah dari seorang tua yang memiliki foto apa perempuan kulit hitam ya yang gemuk gitu ya kan. Dia katakan bahwa itu salah satu istri daripada Salomo. Gitu. Jadi kalau dulu itu bukan cantiknya langsing begitu, tapi yang gemuk itu yang namanya terpelihara, makmur, gitu ya kan. Nah, jadi wah Salomo 700 dan 300 gundik apa 700 istri, 700 gundiknya, istrinya 300, 1000, bayangkan kebesarannya ini melebihi raja-raja. Oleh karena itu Alkitab mengatakan sebelum Salomo nggak ada raja seperti ini, dan setelah Salomo tidak ada raja seperti ini, baik kekayaannya, pengetahuannya maupun hikmatnya. Jadi hikmat ini perlu. Mengapa Salomo perlu minta hikmat? Karena hikmat berbicara tentang pengajaran atau didikan, pengertian, pengetahuan, keadilan, kebenaran, kejujuran. Jadi Salomo ini orang yang mau belajar, orang yang mau mencari terus-menerus, nggak pernah puas, gitu loh, dengan apa yang ada padanya. Dia kepengen tahu terus. Hikmat diperlukan untuk mengambil keputusan, menyingkapkan segala perkara, mengatur pemerintahan, usaha, rumah tangga, bahkan pribadi. Hikmat diperlukan setiap orang. Makanya tadi Ibu Ayu juga mengatakan, kenapa sih? Saya tanya, kenapa sih kita ini perlu hikmat? Kenapa temanya hikmat Salomo? Ya, kita butuh hikmat. Memang betul, hikmat ini diperlukan untuk mengambil keputusan, dibutuhkan hikmat. Menyingkapkan segala perkara, dibutuhkan hikmat. Untuk mengatur pemerintahan, usaha, rumah tangga, bahkan pribadi, hikmat diperlukan setiap orang. Dan hikmat diberikan dari atas untuk menyingkapkan segala yang tersembunyi di alam semesta. Ya, daratan, lautan, langit, udara, isi bumi, manusia, hewan, tumbuhan, untuk keperluan orang banyak, kedokteran, ekonomi, keamanan, pendidikan, saintis, semuanya itu adalah hikmat yang daripada Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk menyingkapkan segala sesuatu sesuai dengan kemajuan zaman. Jadi pengetahuan orang-orang yang hebat, para ahli itu nggak boleh sombong, nggak boleh berpikir bahwa dia yang menemukan. Kalau bukan Tuhan yang memberikannya, kalau bukan Tuhan yang memilih, yang mau menyingkapkan, tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang bisa menyingkapkan. Jadi Tuhanlah yang menyingkapkan. Untuk apa? Untuk keperluan orang banyak. Gitu kan? Namun hikmat itu juga diberikan untuk membawa manusia mengenal Sang Penciptanya. Ya. Jadi Salomo begitu hebatnya, namun di akhir hidupnya ia mengatakan bahwa segala sesuatunya itu harus dipertanggungjawabkan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi di akhir Salomo, ya, ujung-ujungnya dia cuma satu, menyimpulkan takut akan Tuhan. Karena segala apa yang engkau lakukan, entah itu baik maupun jahat, engkau harus bertanggung kepada Tuhan. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Pengkhotbah, kita akan melihat itu hikmat Salomo, kesia-siaan, ya, kesia-siaan. Orang berhikmat sama orang bodoh nggak ada bedanya. Manusia dengan binatang nggak ada bedanya. Itu Salomo menuliskan semuanya.
kekayaan dan hikmat, orang miskin dan orang kaya, nggak ada bedanya. Salomo menuliskan itu sampai Salomo mengatakan belajar banyak ini pun juga sia-sia. Dia memperoleh kekayaan semuanya itu. Dia memberikan waktunya, tenaganya, gitu ya. Semua dilakukan untuk mendapatkan, untuk menyelidiki, dan Tuhan menambah-nambahkan semua kekayaan apa yang dia peroleh semuanya itu. Dia sampai berpikir, loh, setelah aku mati siapa yang akan meneruskannya? Aduh, sia-sia ini. Saya tidak tahu apakah penerusku ini bodoh atau orang berhikmat. Jadi ngapain aku berserih payah? Karena nasibku dan nasib orang penggantiku setelah aku sama mati. Wah, semuanya itu Salomo simpulkan dan kita bisa baca. Dan ini menjadi pengajaran buat kita semuanya. Apa yang dituliskan Salomo dalam kitab Pengkhotbah itu betul sekali. Ujung-ujungnya adalah takutlah akan Tuhan. Mengenal Tuhan itu lebih baik dari segala apa yang engkau peroleh dari jelih lelah. Nah, Salomo hikmat itu didapat bukan hanya dari atas aja, gitu ya kan? Tapi memang orang yang mau belajar. Nah, kemarin kalau nggak salah itu teachable person ya dibawakan oleh Pastor Worang kalau nggak salah. Ya, orang harus belajar. Nah, Salomo mau belajar, mau dididik, mau mencari, gitu ya kan? Mau belajar, mau diajar, mau mendengar, mau menerima masukan, mau menerima koreksi, nasihat, teguran, gitu ya kan? Mau menyadari kesalahannya. Ini semua orang-orang yang mau belajar. Saya percaya bahwa Salomo pun juga mau mendengar. Gitu ya kan, mendengar dari penasehatnya. Penasehatnya siapa? Penasehatnya Salomo. Itu salah satu adalah penasehat bapaknya, Nabi Nathan, yang ngawasin gerak-geriknya Salomo. Jadi Nabi Nathan hidup setelah hidup sampai Salomo itu menggantikan bapaknya. Jadi Nathan mengajarin Salomo juga untuk takut akan Tuhan. Jadi hikmat itu juga diperoleh dari orang yang haus mencari, orang yang haus mau belajar, gitu ya kan? Jadi orang yang haus mau belajar, mau mencari, Tuhan akan berikan itu hikmat. Tapi hikmat kita nggak bisa melebihi hikmat yang Tuhan berikan seperti Salomo. Alkitab mengatakan setelah Salomo, bahkan sebelum Salomo tidak ada lagi orang yang hebat seperti Salomo, melebihi Salomo. Tapi kita perlu hikmat. Satu hal yang saya minta hikmat adalah untuk mengenal Tuhan dengan benar. Supaya kalau saya baca, saya nggak salah. Kalau saya membagikan firman, saya mengembalakan, saya nggak salah cara mengembalakan. Gitu. Saya juga tidak tahu bagaimana menggembalakan. Gitu ya kan? Karena banyak gembala-gembala yang hebat. Kadang-kadang saya mau mencontoh, oh gembala itu, waduh bagus ya, kenapa berhasil? Wih, karena dia suka memuji Tuhan. Yang satu, waduh teologinya hebat, wah berhasil. Kadang-kadang kita kepingin seperti itu. Waduh, yang satu ini kasih karunia-nya ya, yang satu yang lain-lain banyak-banyak. Tapi saya bingung gitu loh. Dan Tuhan ingatkan saya satu hal ketika saya mau menggalakan, cuman Tuhan, saya cuma mau minta bagaimana saya bisa mengenal Engkau dan saya bisa mengembalakan jemaat-Mu. Seberapa banyak jemaat yang Tuhan percayakan, saya harus mengembalakan dengan benar. Dan akhirnya 2-3 tahun yang lalu ketika pandemi, ternyata kami nggak ada ibadah selama 2 tahun. 2 tahun. Teman-teman 2 tahun kami nggak ada itu sama sekali, ibadah sama sekali. Zoom juga nggak pakai Zoom seperti ini tiap hari, nggak pakai Zoom. Yang saya lakukan ini semuanya ikut Jakarta karena kami Makassar bagian dari Jakarta, jadi ikut YouTube di Jakarta. Kami nggak pernah meeting dengan jemaat semuanya, tapi yang saya lakukan adalah saya cuma teleponin mereka.
saya doain mereka, saya kirimkan lagu-lagu, malam saya kirimkan lagu, saya kirimkan kata-kata doa selama 2 tahun. Gitu. Dan puji Tuhan, setelah melewati masa COVID itu, teman-teman semuanya masih ada bersama-sama dengan kami. Jadi saya memikirkan, Tuhan, apakah betul pengembalaan saya ini? Dan diuji, pengembalaan itu diuji ketika ada wabah. Ini saatnya ujian. Apakah yang saya gembalakan ini, apakah saya ngajar, saya jadi gembala ini, motivasinya apa? Dasarnya apa kamu mengembalakan? Itu semuanya akan diuji. Saya merasa ini ujian bagi saya. Tapi saya tetap melakukan tugas saya, tanggung jawab saya sebagai gembala. Saya berdoa, saya selalu teleponin, saya cek, saya pakai WA, gimana keadaanmu, baik-baik, sehat-sehat semuanya, ada sakit apa, nggak ada. Dan setiap hari selama 2 tahun itu. Dan puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Baru saya tahu, oh mengembalakan itu apa ya? Ternyata seperti bapak dengan anak. Nah ini bagi saya ya, ini bukan bagi pendeta-pendeta yang lain. Karena pendeta-pendeta lain punya ciri khasnya. Tapi saya minta sama Tuhan, mengenal Tuhan, dan bagaimana mengembalakan jemaat. Dan seperti bapak terhadap anak. Ya kadang-kadang anak-anak yang ngomelin bapaknya, yang ngomongin bapaknya, gitu ya kan. Tapi bapaknya harus mau dikoreksi. Iya, minta maaf, gitu ya kan. Sehingga sampai hari ini kami ada bersama-sama dengan mereka. Banyak yang sudah pindah sih karena pekerjaan, bukan karena clash atau berantem dengan saya. Gitu. Jadi memang hikmat itu perlu bagi setiap orang. Jadi saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu di tempat ini. Tapi hikmat itu perlu. Ya, nasihat itu perlu dari orang-orang yang sebelumnya. Jadi saya ingat ini Salomo minta hikmat kepada Tuhan. Artinya dia minta nasihat kepada Tuhan bagaimana dia harus mengembalakan jemaatnya. Dan ini yang dilakukan oleh para raja-raja zaman dulu sebetulnya. Di Tiongkok itu juga ada seorang anak muda yang nerusin bapaknya. Ya, kerajaannya besar. Anak muda ini belum berpengalaman. Ya, dia datang kepada penasehat papanya. Dia harus dengar penasehat papanya, banyak itu. Dia ngomong bagaimana saya harus bisa menggembalakan ini, memerintah umat ini, kerajaan ini, semuanya ini begitu besar. Aku nggak bisa sama seperti bapakku. Lalu penasehatnya ngomong begini. Jadi ini yang menjadi rema buat saya sampai hari ini. Dikatakan penasehatnya, penasehat bapaknya, dia mengatakan begini. Kalau kamu mau jadi kaisar, jadikan bawahanmu itu guru. Kalau kamu mau jadi raja, jadikan bawahanmu itu sahabatmu. Kalau kamu mau jadi tuan, jadikan bawahanmu itu tamumu. Namun aku nasihatin kamu, kalau kamu mau menghancurkan kerajaan ini, jadikan bawahanmu itu budakmu, hambamu yang kamu bayar. Wah, penasehat itu perlu. Penasehat yang tepat, yang benar. Penasehat yang sudah teruji, terpercaya. Mentor itu perlu. Gitu. Ya. Jadi akhirnya saya pikir, wah iya perlu ya. Itu. Jadi saya berdoa, Tuhan, aku minta deh bagaimana aku harus mengembalakan. Jadi ternyata yang saya lakukan, saya harus mendengar mereka juga. Saya belajar dari teladan mereka, banyak dalam rumah tangga, yang ini, yang itu, anak-anak muda, orang tua, kelakuannya saya belajar. Gitu. Ya, saya ngamatin, saya memperhatikan, saya mendengar keluhan mereka. Saya harus ada di tengah-tengah mereka. Tapi saya tidak bisa memegang mereka semuanya. Tapi saya harus terus membiarkan mereka berjalan. Tapi saya harus ngawasin mereka dari jauh.
Itu yang saya lakukan. Kadang kalau mereka tidak benar, ribut-ribut di Zoom, di WA atau apa, saya cuman WA-in pribadi. Saya cuman panggil, saya cuman ngobrol berdua. Gitu. Jadi saya harus ada, saya tidak bisa menghilangkan mereka, saya tidak bisa mengusir mereka, karena itu Tuhan yang tempatkan, Tuhan yang panggil mereka. Jadi saya cuma minta Tuhan bagaimana saya harus mengerti orang ini, apa yang saya harus lakukan, bagaimana saya harus mengambil keputusan untuk orang ini, bagaimana saya harus berbicara kepada orang ini. Kalau ada orang mau konseling, Tuhan, orang ini mau ngomong apa, gitu. Tolong sertai aku, berjaga-jagalah dalam lidah bibirku, sebelum perkataan ini keluar menyakitkan. Kadang-kadang emosi saya keluar, aduh menyakitkan. Itu tidak benar, melukai hati. Nah ini terus belajar. Dan sampai hari ini saya masih tetap minta hikmat kepada Tuhan. Bagaimana saya mengenal Tuhan. Dan bagaimana saya bisa mengembalakan semua. Itu. Salomo jatuh oleh karena hikmatnya. Dengan mengerti hikmat, kepengen tahu, keingin tahu, menyelidiki segala sesuatunya. Sampai bahkan oleh karena gundik-gundiknya, istri-istrinya, mereka membawa Salomo kepada penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Kepengen tahu, dewa ini, dewa itu, mungkin apa yang dilakukan, tradisi ini, tradisi itu, kepengen tahu. Justru Salomo nggak megang teguh. Seperti nggak pegang teguh perintah Tuhan. Bahwa tidak boleh kawin dengan orang asing, tidak boleh kawin dengan orang asing, tidak boleh penyembahan berhala. Nah, karena hikmatnya Salomo kepengen tahu semuanya dan jatuh. Namun karena kasih setia Tuhan, Salomo menyadari bahwa jauh lebih penting takut akan Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar daripada segala sesuatu yang dia miliki. Karena dia mengatakan bahwa kesia-siaan, hikmat pun adalah sia-sia. Gitu. Yang menyelidiki segala sesuatunya. Bukan berarti kita tidak boleh minta hikmat. Bukan. Kita perlu minta hikmat untuk apa kita lakukan. Untuk apa yang harus kita lakukan, kita minta hikmat. Tapi saya minta hikmat kepada Tuhan, bagaimana mengembalakan dan bagaimana mengenal Tuhan dengan benar. Oke, itu aja sharing saya bicara tentang hikmat Salomo. Hikmat datangnya dari atas, diberikan kepada Tuhan untuk mengadili, untuk mengembalakan, bahkan untuk menyingkapkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada Salomo dan kepada kita. Itu aja sih. Tuhan berkati semuanya. Thank you. Mohon pastor untuk tutup di dalam doa. Oke. Bapak yang baik, kami perlu hikmat daripada Engkau. Namun kami tahu bahwa firman-Mu mengatakan bahwa kami nggak bisa melebihi Salomo. Namun kami tahu bahwa hikmat itu berasal daripada Engkau yang memberikannya. Untuk tugas panggilan kami masing-masing, baik itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai suami, sebagai pengusaha, sebagai pelayan-Mu, sebagai bawahan, sebagai atasan. Namun Tuhan kami minta hikmat daripada Engkau. Bagaimana kami harus berbuat, bagaimana kami harus bertindak dalam tugas panggilan kami masing-masing. Demikian juga kami minta hikmat bagaimana kami boleh mengenal Engkau lewat kebenaran firman-Mu, supaya terang-Mu terus nyata dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ataupun kalau kami keliru, kami salah, kami masih mau ditegur, kami masih diarahkan, kami masih mendapatkan kasih karunia di mata. Oleh karena itu kami mengucap syukur Tuhan. Terus sertakan hikmat. Karena Engkau sendiri yang menjadikan langit dan bumi, dan meletakkan dasar bumi dengan pengertian dan hikmat. Oleh karena itu, curahkan hikmat-Mu kepada setiap kami, untuk kami boleh melakukan panggilan kami masing-masing. Ini doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Amin. Amin. Terima kasih, Yakob.
Yesus Ya. memberkati. Pastor, apakah masih ada waktu untuk diskusi atau Pastor ada kegiatan? Kita akan masuk ke diskusi. Saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau ingin bertanya. Pak Anfal sudah buka mic. Silahkan. Pak Anfal, please ya. Baik, coba. Pak Anfal mau bertanya, Pak? Sebentar. Oke, baik. Silahkan Bapak Ibu. Pak Hendrik ada? Ada Bu. Ya, silahkan Pak, Saya kalau ada, ada yang saya- mau ditambahkan. Sebentar Bu, saya pindah komputer dulu ya Bu, sebentar aja. Yang lain dulu Bu, saya pindah komputer dulu. Ini kebetulan saya habis sambil mendengarkan firman Tuhan, sambil ngerjain kebun. Oke. Sebentar ya. Jangan Silakan, tanya Pak. Pak Hendrik. Pak Hendrik nggak boleh tanya. Pak Hendrik harus nambahin. Iya. Ngeri kali. Bu, apa namanya? Bu Sonya, ada pertanyaan, Bu. Sebelum Pak Anfal. Pak Anfal, sudah Pak? Ya, Cukup sedikit. jelas, Ya. Bu. Oke, Bu. Ya. Silakan Pak Anfal. Ya, salam Pak Pendeta. Terima kasih firman-Nya malam hari ini. Tadi sedikit menyinggung tentang istri-istri asing. Ya. Kalau di dalam 1 Raja-Raja 3 ini, di sini ternyata Salomo ini menjadi menantu Firaun, Pak. Jadi dia sudah melakukan itu, hubungan dengan istilahnya perempuan asing. Kalau menurut Pak Pendeta gimana itu? Mengenai Iya. itu. Itu tadi saya baca ya. Saya percaya bahwa Salomo salah. Saya percaya bahwa Salomo menyadari kekeliruannya. Ketika dia membangun bait Allah, ya, semuanya akhirnya istrinya itu dipindahkan. Tidak boleh di Yerusalem. Karena dia tahu itu orang asing. Itu kalau dibaca di mana itu ya? Tadi saya baca. Jadi Salomo tahu itu. Jadi dia memindahkan setelah bait Allah itu berdiri, ya, dan hadirat Tuhan nyata di situ, diresmikan gitu ya kan. Dia pindahkan itu istrinya, tidak boleh di daerah Yerusalem di situ, karena dia tahu bahwa tidak boleh orang asing tidak bergelik boleh di situ, gitu di bait Allah sekitar situ. Jadi dipindahkan kerajaannya apa istananya di apa rumahnya putri Firaun itu, Mesir, anaknya. Jadi itu sih. Ya. Kalau mungkin sampai 300, kemudian gundiknya 700 gitu Pak ya, apakah itu Pak bagian daripada hikmat atau bagaimana itu Pak kira-kira sebenarnya? Itu bukan dari bagian hikmat. Mungkin bukan bagian dari hikmat. Ya. Tapi dia ini hikmat itu kan kepengen tahu, belajar, kepengen melihat. Nah, kalau istrinya 700, istri apa gundiknya 700, istrinya 300. Nah, kira-kira ini nafsunya besar enggak? Ya enggak, bukan karena nafsu juga. Tapi karena dia kepengen tahu, menurut saya ini ya Pak ya. Karena untuk apa sih Salomo istri 300, 700 gitu loh. Untuk apa? Bisa enggak apa dia enggak puas? Masa sih gitu. Kalau menurut saya karena hikmatnya itu. Kepengen tahu. Ini. Jadi istrinya itu dari segala suku.
Dari kerajaan mana aja lah. Dan juga siapa sih yang tidak mau menikah sama Salomo? Alkitab mengatakan berbahagialah mereka. Itu Ratu Sheba juga ngomong, waduh berbahagialah apa itu pelayan-pelayanmu, istrimu, melihat kekayaanmu, melihat hikmatmu, pengertian pengetahuanmu, begitu loh. Jadi saya percaya karena hikmatnya Salomo kepingin tahunya. Hikmat itu kepingin tahu. Ya kan kepingin tahunya itulah yang menjerat dia jatuh. Hikmat. Sebetulnya hikmat ini ya, hikmat diberikan untuk membawa manusia mengenal Sang Penciptanya. Amin. Dan puji Tuhan, akhirnya di akhir hidupnya Salomo menuliskan itu. Akhir kata, begitu ya kan? Akhir kata, gitu ya kan? Dikatakan segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Salomo menyadari bahwa dia keliru. Oleh karena itu Tuhan mengatakan, aku tidak menghukum engkau karena Daud bapakmu. Namun setelah engkau, yaitu Rehabeam. Nah, Rehabeam akhirnya pecah kerajaannya. Pada waktu Salomo turun tahta, Rehabeam naik, Rehabeam tidak mendengar nasihatnya bapaknya. Tapi dia nak minta nasihat anak-anak muda kumpulannya. Nah, itu yang kacau. Makanya saya berpikir negara ini saya pernah ngomong, ini negara ini kalau Bapak Jokowi ini turun, ada presidennya ganti baru, maka para menteri-menteri penasehat-penasehatnya itu saya pikir tidak boleh diganti. Karena mereka yang tahu jalannya, mereka yang tahu permainannya, mereka yang tahu alur-alurnya. Jadi masih murni, bagus. Gitu loh. Karena penasehatnya Pak Jokowi yang sudah teruji. Jadi sama seperti pemerintahan Tiongkok itu juga begitu. Ya kan? Kalau siapa turun, dia pengen tahu, minta nasihat. Sama seperti Salomo, minta nasihat kepada penasehat bapaknya, atau minta kepada nasihat kepada Tuhan bapaknya. Gitu. Kembali ke ini Pak ya 300 istri dan 700 gundik, Pak. Berarti 1000 ya. Jadi masing-masing istri atau gundik yang dikunjungin itu ya kalau 1 tahun kan 365 hari Pak ya. Berarti paling tidak Salomo mengunjungi istri, tiap istri itu 3 tahun 1 kali Pak pertemuan. Iya. Dalam 3 tahun 1 kali pertemuan terhadap istrinya, ya khususnya terhadap istrinya. Mungkin begitu ya. Padahal istrinya kan seharusnya mereka kan juga memerlukan bimbingan, Pak ya, termasuk hikmat. Bagaimana hal itu? Kalau saya berpikir itu sulit untuk memahami bagaimana. Tapi memang seharusnya mengaminkan. Tapi ini Alkitab menulis, dan itu memang sulit untuk dipikirkan untuk pikiran-pikiran seperti saya ini yang hidup di zaman ini. Bagaimana mengenai Bapak? Iya, makanya itu kita tidak dikasih hikmat seperti Salomo luasnya. Jadi kita tidak bisa nanganin 1000 perempuan. Yang bisa tangani cuma 1. Iya. Menurut saya Pak Anfal. Jadi saya juga mikirin itu gimana ya dulu ya. Kalau 1000 itu ya, apa dikunjungin, apakah 3 begitu, atau dikumpulin di lapangan rame-rame pesta sama-sama, atau kita tidak punya pikiran untuk ke situ, dan saya tidak bisa memikirkan ke situ, gitu loh. Tapi Alkitab menjelaskan seperti itu. Kenapa? Karena kapasitas Salomo itu seperti itu. Luasnya, pengertian, pengetahuannya, dan Tuhan memberikan semuanya itu kepada Salomo, hebatnya. Makanya itu kita tidak bisa masuk kepada pikiran apa yang dipikirkan Salomo.
Saya cuma bisanya ngerawat satu istri, Pak. Senengnya sudah ampun-ampun, Pak. Saya ini sudah satu istri aja. Kemana dia pergi, saya mau antar, Pak. Cuman itu aja, saya nggak bisa membayangkan 2 istri, 3 istri. Wes, nggak bisa, Pak. Hikmatnya apalagi 1000. Ampun dah. Ya Pak Anwar, kita Ya, baik. sudah nggak bisa gitu. Karena kita tidak diberikan hikmat seperti Salomo yang bisa menerima 1000 istri, 1000 perempuan. Ya. Itu Pak. Ya. Dari umat seberang, Pak, ya, mengatakan kalau Salomo itu atau mereka sebut Shilana, dia bisa berkomunikasi dengan binatang, Pak. Nggak tahu Apakah Pak saya. ada ayat tidak ada yang menulis? Ya, nggak ada. Kalau di Alkitab Salomo bisa berkomunikasi dengan apa? Jin ya Pak ya? Dengan binatang. Oh binatang. Ya, Oh dia bisa ya, jadi dia menyelidiki. Tadi kan ada itu Pak. Jadi dia menyelidiki. Dia berbicara tentang semut. Wah, semut itu kan berikan hikmat. Dia bicara tentang semut. Semut itu loh binatang ini ya, meskipun nggak ada tuannya, tapi dia kerja terus. Waduh itu. Jadi seperti itu salah satunya. Jadi dia mengamati gerak-gerik. Kenapa? Terus cecak. Kenapa cecak ada di raja-raja di kerajaan? Dia amatin itu. Nah dia bagikan kepada kita. Belajarlah terhadap binatang ini. Ada ikan, ada burung merak, ada apa semuanya. Nah, kayak dongeng gitulah, ada ceritanya burung merak sombong, nah, gitu ya. Nah, seperti itulah. Diamat-amatin merak ini atau apa binatang ini diamat-amatin seperti itu. Seperti itu. Jadi bukan berbicara, saya tidak tahu Alkitab ngomong itu Pak, apakah Salomo bisa bicara enggak, tapi karena hikmatnya tadi dituliskan ia menulis, ia menyelidiki. Ia berbicara tentang ikan, burung di udara, binatang-binatang, pohon-pohon apa itu yang nempel di dinding. Dia berbicara tentang itu semuanya. Hebat. Dia mengamati, Pak. Ya. Itu disebut ikan-ikan. Paling tidak Salomo juga nyemplung ke laut, Pak, ya, paling tidak ya. Saya tidak tahu. Iya, apakah ngamatin ikan juga harus nyemplung? Apakah ditangkap dikasih apakah itu? Mungkin dia pakai tabung atau tidak? Kan waktu itu belum ada tabung, Pak, ya. Iya. Tapi Alkitab mengatakan itu binatang-binatang semuanya itu, Pak. Setiap orang dari kerajaan manapun yang datang mau mendengarkan Salomo, hikmat Salomo, dan mau melihat kekayaan pengetahuannya. Mereka datang tidak dengan tangan kosong. Mereka membawa hasil kekayaan di negara mereka, di kerajaan mereka, termasuk binatang-binatang. Mungkin ada ikan juga kali dimasukin di akuarium, dibawa. Mungkin ada burung, binatang, apa semua yang tidak terdapat di sana mungkin. Jadi Salomo kaya sekali melihat itu semuanya dan dia selidiki itu semua. Iya itu sih. Baik. Ya. Selanjutnya Pak Anwar sudah? Sudah, terima kasih. Oke. Pak Hendrik. Pak Hendrik silakan. Mau nambahin Pak Hendrik. Ya, terima kasih buat Pak Yakub. Pak, itu saya udah nggak tahu mesti ngomong apa, udah cukup jelas. Juga pertanyaan-pertanyaan yang lucu dari Pak Anwar, ya, dari segala sampai ikan gimana caranya ya, mungkin nyelam gimana. Mungkin dia karena hikmatnya dari Tuhan, pasti teknologinya pasti dia tahu. Beda teknologi. Banyak penemuan-penemuan sejarah yang membuktikan zaman dulu tuh punya teknologi yang bagus ya. Kita nggak tahu. Bahkan kalau kita baca buku Josephus Flavius itu ya, bahwa Adam sudah memprediksi adanya air bah. Ya. Dia bilang sama anaknya si Seth pada saat lahir, dia bilang mari kita membuat sebuah tugu. Satu terbuat dari batu, satu lagi terbuat dari tanah liat. Jadi kalau sampai air bah ini datang, kalau yang tanah liat itu habis dimakan dengan air bah, tapi yang tugu ini akan berdiri karena kita punya dia bilang punya teknologi untuk membangun ini. Nah, di situ disebut di tanah Sinear, Syria, tanah Sinear.
No, Siriad. Siniar itu Oh, zaman Syria. ya, Oke. Siriad, bukan Syria, Siriad, pakai D belakangnya. Jadi banyak orang berpikir tuh, scholar-scholar itu berpikir ada di mana tanah ini? Ada dua tempat, satu di India. Karena di India ada satu bangunan yang tidak ada satu manusia pun yang bisa bikin, batu ya. Kedua lagi, yang paling mendekat adalah piramid. Bisa jadi piramid itu dibangun oleh Adam, ya, sehingga kokoh dibikin dengan teknologi yang masuk akal. Jadi dia bilang di situ di bukunya dikatakan supaya orang yang akan datang tahu kita pernah ada, dia bilang gitu. Itu dari posisi sejarah. Nah, sekarang kita bicara hikmat Salomo. Terus kita bicara dengan istri-istri. Ini gimana ya punya istri 1000? Punya istri 2 aja bingung. Ini 1000, betul Pak Anfal ya? Ya, betul. Gitu. Satu Pak saya. Tadi Pak Yakub bilang 1 aja, aduh, udah terima kasih Ban Kamsya. Ya. Punya istri 1, segala sesuatu yang paling benar kan gitu. Kita benar jadi salah, dia salah jadi benar kan kira-kira gitu. Wanita gitu ya. Jangan tersinggung nih ibu-ibu. Nah, jadi mungkin pertanyaan begini. Apakah Tuhan mengizinkan Salomo punya 1000 istri? Itu mungkin pertanyaannya. Atau kenapa diizinkan? Betul? Pembiaran. Kok udah dikasih hikmat, tapi kenapa dibiarkan punya istri begitu banyak? Itu yang harus kita pikirkan. Jadi makanya kita ini diberikan satu gift dari Tuhan. The best gift God ever gave to us is imagination. Ya, kita bisa berimajinasi, kenapa ya? Tuhan ditanya sama Tuhan mau minta apa, mintanya hikmat. Tuhan pandang itu baik, dikasih, bahkan yang tidak diminta itu pun dikasih. Dan itu cerita ini diambil oleh Matius. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu hikmatnya Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Makanya Salomo walaupun babak belur begitu ya, dia menciptakan sebuah buku ya yang bagus sekali yaitu Amsal, di mana disebut permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Jadi kalau kita takut sama Tuhan, apapun yang kita tidak minta, dia kasih. Itulah mencari kerajaan Allah, yaitu takut sama dia. Takut sama dengan apa? Takut yaitu melakukan segala perintahnya. Kalau kita baca baik-baik, ya, lihat. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kamu minta, aku berikan kepadamu kekayaan, kemuliaan, sehingga panjang umur. Tak akan ada seorang pun yang seperti engkau di antara raja-raja. Jika, nah jika, ini conditional, syarat. Kalau kita bicara jika, itu artinya if. Kalau dalam bahasa Inggris, conditional statement. Ya, ada syarat. Jika engkau hidup menurut jalan yang kutujukan, dan tetap mengikuti segala ketetapanku dan perintahku. Ini syarat. Sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Percuma punya hikmat, baru ngerasain 1 hari, besok mati. Betul? Dan ini bukan hanya Tuhan yang bicara, Bapaknya juga ngomong. Sebelum ini kita mundur. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Saya udah mau mati, dia bilang. Kuatkan hatimu, berlaku seperti laki-laki. Jangan nangis, seperti laki-laki. Lakukan kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan syarat hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Ini syarat. Syarat mutlak untuk mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Ini syarat mutlak. Jadi Tuhan memberikan Salomo hikmat, nggak main, kamu minta apa? Enggak.
Ternyata dalam hidupnya Salomo sudah menjalankan apa yang diperintahkan bapaknya turun temurun, dan Tuhan melihat itu. Maka Tuhan tanya, mau apa? Ya. Kalau model-model orang kayak penjina, perampok, segala macam minta sama Tuhan, boro-boro didengar, ketemu juga nggak mau Tuhan. Geli, gitu istilahnya. Nanya mau minta apa? Enggak. Kalau kita menjalankan perintahnya dia, cuma 10. Yang disimplifikasi oleh Tuhan Yesus jadi 2, gampang. Kasih samamu manusia, kasihlah Tuhan Allahmu. Udah itu aja. Kalau kita lakukan itu dan melakukan segala perintahnya dan ketetapannya, tidak mencong kanan, tidak mencong kiri, minta apa saja, maka kamu akan berikan. 1 Yohanes 3. Banyak orang bilang, minta apa saja dalam nama Yesus, maka Tuhan akan memberikan. Ada ayatnya? Ada. Tapi nggak pernah dibaca keterusannya. 1 Yohanes 3. Katakan di sini. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripada Kristus. Udah, minta apa saja katanya. Tapi nggak dibaca syaratnya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat yang berkenan kepadanya. Kalau ini kita nggak jalankan, boro-boro minta, boro-boro dikasih. Ini harus kita tahu dulu. Ya. Lalu pertanyaan yang tadi saya tanya, kenapa Tuhan jalankan? Kasih. Kok Salomo bisa punya 1000 istri? Ingat, Tuhan mendirikan atau mengangkat seorang raja, Mazmur ya. Mazmur mengatakan, Tuhanlah yang mengangkat raja-raja pemerintahan, dia ngangkat. Tidak dijadikan boneka. Tidak dijadikan boneka. Salomo diberikan kesempatan untuk menikmati hikmat yang Tuhan berikan, dan dia juga diberi kesempatan untuk memegang teguh perintah Tuhan. Sama seperti ciptaan mula-mula. Ciptaan mula-mula, Adam dan Hawa, kamu semua boleh makan, dikasih bebas. Tapi ingat, yang itu jangan kamu makan. Itu namanya perintah, commandment. This is my command. Jangan kamu makan. Semuanya boleh. Kamu nikmati yang aku berikan. Jangan lakukan itu. Dikasih kesempatan semuanya. Bebas, yes, tapi bersyarat. Free will. Oh, no, ntar dulu. Not to free will. Kenapa? Ada if. Ada jika. Jika ini conditional. Saya pergi ke rumah Pak Yakub, insya Allah, mudah-mudahan, tahun depan Pak Yakub kita ketemu di Makassar. Sama Ibu Sri Hartini. Iya. Di Makassar ya. Nah, saya tahun depan pulang. Jadi, kalau saya datang ke rumah Pak Yakub bilang, Pak Hendrik, boleh apa saja tuh. Mau apa, ngapain, mau makan, mau nggak terserah. Tapi, itu yang namanya lukisan, Pak. Jangan dipegang, Pak. Lihat boleh, jangan dipegang. Artinya saya nggak bebas di rumahnya Pak Yakub. Oh, free will, bebas. No. Bebas, tapi bersyarat. Banyak orang yang ribut soal free will, tapi nggak pernah ngerti kalimat jika. Jika itu syarat. Bersyarat. Kamu meminta sama Tuhan, syaratnya dulu apa? Ya, kemarin kita... Jadi Tuhan membuat Salomo itu bukan boneka, tapi diberikan kesempatan untuk berkarya, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Alkitab tidak pernah salah. Semua yang ada di Alkitab itu seperti network. Kalau komputer tuh networking, nggak ada satu kabel pun yang boleh putus. Semuanya nyambung. Semuanya itu kemana-mana. Ya, itu kalau kita bicara computer science ya, networking. Jadi kalau ada bicara seperti ini, kita akan ingat ada satu database yang menunjukkan apa? Tadi ngomong apa ya? Saya jadi lupa. Database. Enggak, sebelum itu. Mengenai Free will. free will. Oh, ya betul, free will. Jadi ada satu buku yang mengatakan bahwa Yakobus, tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tiap orang dicobai keinginannya sendiri. Termasuk siapa? Termasuk
Salomo. Salomo. Dia dicobai dengan keinginannya. Dia keinginannya ingin memiliki istri ini, memiliki ini, punya ini. Dari tadi Pak Yakub udah beritahu kan semua. Dia pengen semua. Punya hikmat, dia pengen tahu semua, pengen keinginannya sendiri. Dan karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Jadi pada saat dia sudah mulai ingin, dia buahi, dia jalankan, sudah melahirkan dosa. Dan kalau dosa itu sudah matang, katanya dilakukan lagi, udah isi 1, punya 2, punya 3, dilakukan terus sampai 1000. Dosa itu matang dan dia melahirkan maut. Dan kalimat ini, dan ayat ini, menunjukkan kepada kita, tanpa setan pun kita bisa berbuat dosa. Karena kita dicobai oleh keinginan sendiri. Jadi, Tuhan memberikan kesempatan buat kita, tapi bersyarat. Asal, jika, dan bila kamu melakukan menurut kehendakku. Jadi, patut kita pikirkan, Tuhan tidak pernah menjanjikan segala sesuatu indah. Kemarin kita ada ngomong satu statement yang paling sering dipakai di gereja, bahkan pembicara. Setelah kita mengenal Tuhan dengan benar, ternyata statement itu berbahaya. Apa statementnya? Tuhan tetap setia, walaupun kita tidak setia. Tuhan tetap setia, walaupun kita tidak setia. Mana ada pacar yang mau pacarnya itu tidak setia, dia tetap setia. Kabur. Mana ada seorang istri kalau suaminya tidak setia? Nggak ada. Manusia aja nggak mau, apalagi Tuhan. Betul? Tuhan tetap setia walaupun kita tidak setia. Enak aja. You tidak melakukan segala perintahku. Apa yang terjadi? Lihat. Salomo. 11. Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Lihat. Adapun Salomo mencintai banyak perempuan asing, anak Firaun, bla 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 bla. Padahal tentang bangsa itu, ini Moab, Amon, Edom, Sodom, Het, ini bangsa yang dibenci Tuhan. Ini Canaanites. Mereka itu orang Kanaan. Yang bangsa yang dibenci oleh Tuhan. Padahal tentang bangsa itu Tuhan telah berfirman, jangan kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Ini udah harga mati. Jangan. Kenapa? Karena bangsa ini adalah bangsa penyembah berhala. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka tuh. Bangsa-bangsa ini benar bangsa yang luar biasa, yang bisa mencondongkan setiap bangsa termasuk kita orang Kristen untuk menyondongkan diri kepada bangsa lain, kepada Tuhan lain. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta, dengan keinginannya. Dia mempunyai 700 istri, kaum bangsawan 300 gunting. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Bla 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 bla. Demikian bla 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 bla. Terus bla 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 bla. Sebab itu Tuhan tetap setia. Walaupun Salomo tidak setia. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Itu jawabannya. Salomo tidak setia, Tuhan tetap setia. No way Jose. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan. Jadi mulai hari ini, Bapak-bapak Ibu sekalian, jangan pernah mengajarkan jemaat, Tuhan tetap setia walaupun kita tidak setia. Tuh, kata pendeta, walaupun kita berzina, yang penting kita balik lagi kepada Tuhan, minta ampun. Di mana ayatnya? Ayatnya di sini. Ayat yang paling sering di-abuse oleh orang Kristen. Ada ingat ayatnya di mana? Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Setia tuh, Tuhan setia. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini adalah ayat yang paling banyak di-abuse oleh orang-orang Kristen di seluruh dunia. Mereka lupa
orang Kristen itu sudah ditebus dosanya. Jadi kalau kita mengaku dosa, maka kita bukan orang Kristen. Kita mengaku dosa terus, Tuhan disalib terus. 10 kali mengaku dosa, 10 kali disalib. Ini khusus untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Khusus. Ayat ini khusus untuk orang yang belum mengenal Tuhan alias orang berdosa. Kalau orang berdosa, Tuhan setia dan adil. Betul, ditungguin untuk balik kembali. Tapi kita yang sudah mengenal Kristus, jangan sekali-sekali bilang Tuhan tetap setia walaupun saya masih bisa berzina. Saya masih bisa berbohong. Saya masih bisa menipu. Lalu saya pakai ayat 1 ayat 9 ini. Saya ngaku di depan Tuhan. Besok-besok saya berbuat dosa lagi. Semua jemaat melakukan hal demikian. Karena apa? Karena Tuhan setia walaupun kita tidak setia. Bahaya. Itu dari saya. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Pak Yakub. Benar-benar luar biasa hari ini. Pak Yakub, dahsyat. Terima kasih Pak Hendrik. Iya. Baik, makasih Thank you banyak banget, Pak. thank you banget. Baik Bapak Ibu, Yuk, Wahyu. apakah ada? Oh, silakan Pak Ivan. Kalau saya barusan dengarkan ya, Hendrik katakan bahwa salah satunya kan tidak setia. Apa itu Salomo itu? Satu tidak setia, tidak taat akan perintah firman yang disampaikan oleh Tuhan pada Salomo. Peraturan-peraturan tidak ada. Dan takut akan Tuhan tidak ada di Salomo itu. Kalau dia takut, tidak mungkin dia akan memelihara gundik segitu banyaknya itu. Tidak mungkin dia. Dia cuma minta hikmat sama Tuhan aja. Tapi dia tidak minta takut akan Tuhan. Tidak ada di dalam hidupnya itu. Jadi tidak ada di Salomo itu setia, taat, dan takut akan Tuhan. Tidak ada. Jadi seperti ditanyakan tadi, satu gundik kapan nanti dilayani lagi itu percuma. Pertanyaan buat apa? Dia punya berapa ratus gundik pun, berapa punya istri selir pun, kita tidak usah ngurus itu. Itu sudah orang yang tidak perlu ditiru. Gitu loh. Kapan dia mau ketemu, kapan berapa kali, 10 kali satu hari, dia mau birahi, berzina, itu tidak perlu kita urus itu. Itu tidak ada manfaatnya bagi kita. Gitu loh. Kita ambil aja hikmatnya Salomo yang baik apa. Tapi kalau urusan gundik apa itu tidak perlu jijik kau melihat itu. Tidak ada. Jadi kalau saya lihat itu tidak ada. Salomo itu, kalau Salomo misalkan setia seperti katakan Hendrik, dia tidak setia, Tuhan tetap setia. Memangnya Tuhan dikatakan berubah. Tapi Salomo tidak ada kesetiaannya. Dia luntur. Karena dia menuruti hawa nafsunya. Karena dia tidak ada taat akan firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabinya. Itu yang sudah saya sampaikan. Makasih, Bu Ayu. Terima kasih. Ya Bu, saya bisa tanggapi ya. Silakan Pak. Begini Pak Ivan, Salomo itu menunjukkan kasih setianya dan dia setia kepada Tuhan. Di mana? Nih, baca. Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Yang dikatakan di sebelumnya, dikatakan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya yang tertulis dalam hukum Musa. Jadi, Salomo itu sebelum mendapatkan hikmat, dia hidup menurut ketetapan Tuhan. Hidup menurut ketetapan Daud, yaitu Tuhan yang katakan. Jadi dia setia. Maka dari itu Tuhan tanya, kamu mau minta apa? Kalau dia nggak setia, ngapain Tuhan tanya? Iya, tapi setelahnya itu kan dia tidak setia. Nah, iya itu betul. Bukan nggak setia. Dia itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah, makanya di dalam hidupannya itu dia tidak ada setia, taat, dan takut akan Tuhan. Kalau dia ada 3 itu, dia tidak akan jatuh. Sudah, tidak ada gundik selir yang ratusan itu, tidak ada. Itu yang saya maksud. Kalau dia cuma setia sebelumnya, banyak Hendrik.
Sorry, kita dulu ya setia, tapi kita kadang jatuh kalau kita Jadi kalau gitu kita nggak perlu membahas ketidaksetiaan Salomo gitu ya Pak. Loh bukan. Ini yang tidak ada, yang tidak dipegang oleh Salomo seumur hidupnya. Ya, kalau dibilang Kalau dia tidak memegang, kalau awal-awalnya dia tidak apa-apa, tapi kalau dalam kehidupan terakhirnya dia akan jatuh terus sampai dia berdosa di hadapan Tuhan. Kalau dia nulis di kitab Amsal, yaitu kitab dia setelahnya sadar. Tapi dia dalam kehidupannya itu yang tidak ada, dia jatuh. Coba kita perhitungkan aja lah. Raja, ya bolehlah selir ngambang, tapi selir sampai ratusan, gundik ratusan, jijik. Terus saja. Nggak usah dibicarakan lagi gundik kapan ditemui, kapan berapa kali, hikmat apa dia dapatkan gundik. Nggak ada itu hikmat itu. Kalau gundik itu hanya menurut nafsu aja dia. Ya, saya ngerti Pak Ivan. Tapi jangan salah, segala sesuatu yang ditulis oleh Alkitab patut kita pikirkan. Iya, pasti, saya setuju. Ya, tapi jadi itu kalau kan kita sebelumnya patut dia pikirkan, jatuh. kalau Nah, kita itu patut kan pikirkan, kalau patut kita yang pikirkan, dikatakan tadi kan sebelum dia jatuh. iya, enggak, sesudah dia jatuh dong. Sekarang waktu dia, kenapa dia bisa jatuh? Pertanyaannya. Ya karena tidak ada setia dan takut akan Tuhan. Ya udah, itu kan yang kita bahas. Nah, itu saya setuju. Ya iya, itu yang kita bahas dari tadi. Gitu loh. Kenapa dia bisa jatuh? Apakah itu karena Tuhan yang setujui dia punya istri 1000? Oh, Enggak. enggak mungkin. Dia jatuh sendiri, betul? Setuju gitu. Ya itu yang kita bahas kan selama ini. Udah hampir 15 menit, 20 menit yang kita bahas itu. Kita ngurus cuma hanya kapan selirnya ditemui apa itu buat apa? Enggak ada. Oh, itu saya nggak pernah tahu. Saya nggak ngomong selir kapan ditemui. Yang kita bahas adalah bagaimana, apakah Tuhan memberi izin atau memberi berkah kepada Salomo untuk mendapatkan 1000 istri? Enggak. Wah, itu enggak mustahil. Iya, itu yang benar kan. Jadi kalau itu ya, setuju wes enggak mungkin lah Tuhan izin lah. Ya. Aduh. Tuhan tidak pernah mengizinkan demikian, tapi kita diberikan kebebasan. Betul, kebebasannya disalahgunakan oleh Salomo. Ya, itu yang kita bahas. Ya, ayo oke lanjut. Anyway, pertanyaan yang selanjutnya adalah, apakah di akhir hidup dari Salomo dia bertobat? Coba cari di Alkitab. Di mana ada tulisan Salomo bertobat. Di mana? Itu Pak Hendrik, itu kan di mana itu yang terakhir itu dia ngomong akhir takut akan Tuhan. Jadi di akhir kata, jadi takutlah akan Tuhan, bahwa segala sesuatu baik yang kamu lakukan baik atau jahat, engkau harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Artinya bahwa segala dia menyadarin, gitu loh, dia menyadarin akan kesalahannya, makanya itu dia bisa menceritakan semuanya itu. Bahkan menasihati anak muda, ayo puas-puaskan keinginanmu lah, sama seperti dia dulu nih. Tapi ingat, ya, jadi kamu harus takut akan Tuhan. Ini apa nih? Dari mana kita tahu bahwa Salomo itu bertobat? Lihat ya, kemarin saya ada bicara. Tidak tertulis satupun ayat di dalam Alkitab bahwa Salomo pernah bertobat. Beda dengan ini ya, saya kasih perbedaannya. Perbedaannya dengan siapa namanya? Raja paling kurang ajar dari antara seluruh raja-raja yang ada di Israel. Raja paling kurang ajar namanya, ingat siapa? Siapa namanya? Rehabeam. Ahab. Bukan. Nih. Manasye itu paling kurang ajar. Sampai rumah Tuhan pun dijadiin rumah berhala. Ini. Nabi-nabinya dibelah dua. Nih raja yang paling kurang ajar yang pernah ada di dalam dalam sejarah Israel. Lihat.
Apa yang terjadi? Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan, Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah, nenek moyangnya, dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Manusia ditangkap, dibuang ke dalam lubang, sumur, segala macam. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dipulihkan kembali sebagai raja. Dan manusia mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Ya, bla 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 bla. Ya. Selebihnya riwayat manusia doanya kepada Allah dan ucapan para pelihat yang berkata kepadanya dengan nama Tuhan Israel, sesungguhnya semua itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israel. Kita tinggal baca satu raja-raja. Doa dan pengabulan doanya segala bla 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 bla. Kemudian Manasya mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ini salah satu bukti bahwa dia bertobat. Boleh lihat raja-raja yang tidak pernah bertobat, tidak pernah ada perhentian bersama dengan nenek moyangnya. Lihat Daud, Salomo. Salomo mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya. Ini penting sekali. Dan sudah dijawab oleh Pak Yakub dengan pengkhotbah. Nah, lihat. Bukan suatu kebetulan susunan Alkitab seperti ini. Ada Amsal, ada pengkhotbah. Di akhir hidupnya dia menulis pengkhotbah bahwa segala sesuatu sia-sia, tapi segala sesuatu harus kembali kepada Tuhan. Jadi dia mengakui Tuhannya dalam hidupnya. Maka dia dikuburkan bersama nenek moyangnya. Dan yang untuk bisa lebih yakin lagi, tinggal buka Markus. Lukas, sorry. Lukas. Ya, kita lihat. Ini keturunan silsilah daripada Yesus ya. Mana? Nah. Itu ada Manasye. Ya ada, dia ada. Sebentar saya lagi nyari, bukan Manasyenya. Mana tuh? Oh iya. Ini Manasye masuk. Ya, terus Salomo masuk. Rehabeam juga masuk tuh anaknya. Masuk. Jadi kita boleh buka ini ya, ini kan silsilah Kristus. Ya, dari bawah nih, dari siapa nih? Dari Abraham, diambil dari Abraham. Dari Abraham sampai ke Kristus, ini merem aja, matanya merem, terus ambil jari, colok, buka Alkitab, colok satu raja, ya atau siapa, misalnya namanya yang aneh-aneh, misalnya Ahas misalnya. Hidupnya sesuai, di akhir hidupnya dia hidup bersama Tuhan, termasuk Manasye. Cari sampai giginya buntung silsilah Kristus dari keturunan Saul, nggak ada. Padahal Saul raja Israel, Saul nggak masuk hitungan. Ya, jadi untuk mengetahui apakah raja ini bertobat, apakah raja ini diterima Tuhan dalam hidupnya, baca silsilah Kristus. Karena apa? Semua disebut, Lukas jelas menyebut anak Allah. Ya, ini anak Allah. Jadi dari semua ke bawah sampai Adam disebut anak Allah. Kalau anak Allah adalah anak-anak yang dipilih Tuhan untuk masuk dalam lineage. Lineage apa ya? Garis keturunannya Kristus. Mau benar kek, mau nggak benar, tapi di akhir hidupnya mereka benar. Itu dari saya, Pak. Secara pemikiran ya. Makasih Pak Hendrik. Yuk, Terima kasih sama-sama. Pak Hendrik. Baik, Sama-sama, Pak. baik kita akan akhiri sesi 1. Saya mohon sekali lagi Pastor
Yakob untuk doa berkat sekaligus nanti Pak Freddy akan lanjutkan di sesi 2 sebagai host. Silakan Pastor. Yuk. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk setiap kebaikanmu, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang pelihara hidup kami, Allah yang menjagai kami, Tuhan, dengan kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya. Tutup bungkus kami dengan darah anak domba Tuhan Yesus Kristus, pagari kami dengan anugerah-Mu yang memagari kami seperti perisai, sehingga Kau jauhkan kami dari segala mara bahaya, bencana, kecelakaan, rencana si jahat, kuasa gelap, bahkan sakit penyakit. Sehingga malam hari ini kami tidur dan Engkau sudah mengampuni segala kesalahan kami. Pada waktu kami tidur, firman-Mu pun juga mengatakan bahwa pada waktu orang benar tidur, Engkau memberkatinya. Maka Tuhan, Engkau sudah membenarkan kami dengan darah-Mu, dan Engkau sendiri ingat akan perkataan-Mu, firman-Mu. Pada waktu kami malam tidur, Tuhan Engkau memberkatinya, sehingga besok pagi, jika Engkau mengendakinya, kami bangun pagi dengan berkat, dengan sukacita, dengan hari yang baru yang Kau sudah sediakan buat kami dan sudah Kau janjikan buat kami, dan beri kemampuan kami, Roh-Mu, untuk kami boleh menikmati segala berkat, bahkan kami boleh menghidupinya, menjalaninya esok hari. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin.